Dunia pendidikan diuji pandemi, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Menko PMK Pak Muhadjir Effendi dan juga pengamat pendidikan Pak Doni Kusuma. Pak Doni, ini kalau tadi Anda mengatakan bahwa sekolah tatap muka mungkin bisa dilakukan di zona yang relatif lebih aman, sebetulnya masih banyak yang tidak setuju dengan usulan itu karena penerapan protokol kesehatan sebetulnya tidak menghilangkan risiko, tapi hanya meminimalisir, sementara risikonya sendiri masih ada. Dan kemungkinan kita, apalagi anak-anak, untuk dalam tanda kutip, untuk lalai itu kan besar sekali. Nah, kalau kita memang ini agak berandai-andai bahwa PJJ ini masih harus terus berlangsung sampai mungkin vaksin ditemukan atau obat untuk COVID-19 ditemukan, kira-kira apa yang harus dilakukan menurut Anda? Ya, pertama-tama saya selalu mengingatkan bahwa proses pembelajaran ini untuk terutama konteks Indonesia, Mas Rudi, itu kan sangat bervariasi. Maka yang dibutuhkan sebenarnya adalah analisis kebutuhan dari satuan pendidikan terhadap kondisi sekolahnya. Jadi harus ada pendataan bagaimana situasi kondisi siswa dan orang tua, terutama dalam akses pembelajaran. Karena kita tidak boleh mengabaikan hak-hak anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan, hanya kemudian kita memberikan kepada mereka yang punya akses gadget saja. Jadi artinya ketika sekolah membuat analisis kebutuhan, di sana akan dipetakan anak-anak yang bisa akses pembelajaran jarak jauh menggunakan online, mana yang tidak. Lalu yang tidak ini perlu juga diintervensi bagaimana caranya. Kemendikbud sudah memberikan beberapa alternatif ya melalui TVRI, mungkin ada beberapa kolaborasi dengan radio lokal, Handy Talkie dan lain-lain, bahkan sampai ke guru kunjung. Nah, ini semua tetap harus memperhatikan bagaimana proses edukasi terhadap protokol COVID-19 ini. Karena apa? Proses penularan ini kan sebenarnya dari kontak fisik, sebenarnya dari perjumpaan, pertemuan. Sekarang ini kan kita melihat orang hanya memakai face shield saja, alat pelindung wajah, tetapi kemudian tidak memakai masker. Padahal yang lebih mengurangi itu sebenarnya pemakai masker itu. Tetapi kan lebih bagus kan tidak ada kontak, tidak ada pertemuan. Jadi pengetahuan dasar ini harus kemudian dipahami sungguh-sungguh supaya tidak terjadi klaster penularan baru di lingkungan pendidikan. Dan yang kedua terkait dengan zona-zona itu, di zona hijau itu sebenarnya relatif aman. Yang penting protokol kesehatan itu dilaksanakan dengan cukup ketat. Yang mungkin perlu menjadi perhatian itu zona kuning. Meskipun pada akhirnya orang tua yang menentukan gitu. Tetapi kalau misalkan pemerintah memberi kesempatan, sekolah juga setuju, komite sekolah oke, orang tua yang kemudian katakanlah ini kurang memahami dimensi keselamatan anak-anak, akhirnya oke lah saya sudah capek juga mendampingi anak-anak di rumah, oke sekolahkan saja gitu. Nah ini kan membahayakan sekali. Artinya analisis ini harus objektif berdasarkan kondisi situasi real dan terutama tujuannya demi keselamatan anak-anak. Kalau situasi ini belum ideal diperoleh, maka yang bisa ideal dilakukan adalah bagaimana membuat ruang-ruang supaya anak-anak ini tetap mendapatkan proses pembelajaran yang memadai meskipun dalam situasi yang darurat. Karena situasi ini sangat darurat sekali, Mas Rudi. Tidak bisa disamakan, tidak bisa dipukul rata masing-masing daerah atau bahkan satu sekolah di satu daerah yang sama pun sangat berbeda situasi. Betul. Ya ini semacam mungkin sistem pendidikan darurat mungkin ya Pak Doni Kusuma ya. Dalam ya, situasi dan darurat, kurikulumnya ya? Kan juga sudah disediakan ya sekarang ini, artinya Bapak Ibu guru bisa memilih mempergunakan kurikulum yang sudah didesain oleh kementerian. Yang cukup sederhana, ada bahkan pengurangan sampai 50%. Baik, Pak Menko. Kalau menurut Pak Menko sendiri, ini tadi kan sebetulnya ada beberapa hal yang Pak Menko juga sempat katakan bahwa ada kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat gitu ya, ada yang bikin wifi atau jaringan internet yang sangat localized kayak gitu dan segala macam. Nah ini apakah mungkin ada yang perlu didorong, artinya kreativitas masyarakat pun itu perlu didorong dan mungkin dievaluasi, diteliti apakah itu juga mungkin bisa diterapkan di tempat lain dengan masalah serupa sehingga kreativitas masyarakat itu betul-betul bukan hanya tumbuh di 1-2 daerah saja, tapi memang didorong oleh, ya dalam hal ini mungkin butuh pemerintah pusat dan daerah ya, bahwa masyarakat pun sebetulnya bisa mencari solusi yang tepat untuk permasalahan pendidikan yang saat ini sedang terjadi, atau bagaimana?
Ya, Mas Rudi. Tapi sebelum itu saya mau diizinkan untuk memberi komentar sedikit tentang masalah zona kuning yang disinggung oleh Pak Doni ya. Jadi saya ingin memberi latar belakang karena saya Menko, jadi Menko PMK, artinya saya daerah koordinasi saya kan tidak hanya pendidikan. Ketika kita bicara tentang pendidikan harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya masalah pendidikan saja kan dalam soal COVID ini. Jadi dengan adanya Perpres nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanggulangan COVID dan Pemulihan Ekonomi, ya, itu kan sebetulnya sebagai sign ya, sebagai penanda bahwa pemerintah ini ingin segera berhenjak ya, ingin segera bangkit dari yang selama ini sibuk mengurusi terpusat kepada penanganan COVID-19 dan terutama jaring pengaman sosial yang itu selama ini saya tangani. Pemerintah ingin segera melangkah lebih lanjut yaitu ke arah pemulihan ekonomi. Karena itu gugus tugas COVID kemudian dilebur ke dalam Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi. Kemudian salah satu implikasinya yaitu diterbitkannya Inpres nomor 6 tentang sanksi terhadap protokol. Artinya apa sebetulnya dalam konteks ini? Bahwa pemulihan ekonomi itu tidak mungkin tanpa ada upaya untuk mengurangi atau memperlebar pergerakan sosial ya. Nah, dengan perlebaran pergerakan sosial itu otomatis protokol kesehatan harus lebih diperketat. Karena itu sekarang sanksi harus dipertegas supaya betul-betul protokol itu bisa dijalankan dengan baik. Kenapa? Karena nyaris hanya itu harapan kita. Kalau kita ingin segera melakukan pemulihan ekonomi, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus memperketat dengan disiplin tinggi terhadap protokol kesehatan itu. Nah, dalam konteks ini pendidikan sebetulnya adalah bagian dari itu. Artinya kita tidak mungkin terus menyelenggarakan proses pendidikan yang tidak normal ini ya, karena kita dari Mendikbud sudah menyampaikan beberapa kelemahan-kelemahan PBJJ ini ya, karena itu juga harus kembali kepada sistem pendidikan, program proses belajar mengajar seperti biasanya, tetapi dengan harus tetap menomorsatukan masalah keselamatan dan kesehatan para siswa dan tenaga pendidik. Itu sebetulnya kata kuncinya. Nah, dalam kaitannya dengan zona kuning dan zona hijau, sebetulnya kan di dalam zona hijau pun itu ada zona kuning, bahkan ada zona merahnya ya. Karena itu sebetulnya di Indonesia ini tidak ada satupun bisa dikatakan yang betul-betul 34 provinsi itu yang betul-betul hijau. Begitu juga di dalam zona kuning itu sebetulnya mungkin masih ada beberapa kabupaten kalau itu provinsi dan kota, dan kemudian ada juga kalau di kabupaten itu ada kecamatan yang hijau, itu kalau itu zonanya kuning, bahkan di desa tertentu ada yang masih hijau gitu ya. Dan karena itu keberanian dari pihak pemerintah daerah dan didukung dengan satuan tugas COVID untuk betul-betul bisa mendorong kepada masyarakat agar berani segera mengambil langkah-langkah konkret dalam kaitannya dengan pendidikan ini, bahwa ada risiko yang harus diwaspadai ya gitu. Tetapi mana hidup ini tidak ada hidup tanpa risiko kan gitu. Bukan saya bermaksud untuk menganggap menyederhanakan atau menyepelekan bahaya COVID ini, tetapi kita tahu bahwa memang ada beberapa daerah yang terutama daerah-daerah terpencil yang saya tahu itu memang peluang COVID masuk di situ ya bisa dibilang kecil lah, nggak sampai 10%. Saya kebetulan habis waktu Idul Adha itu ke Kabupaten Luwu Utara ya, meninjau daerah bencana banjir bandang. Kemudian saya ngobrol dengan Bu Bupatinya, apakah di sini proses belajar mengajar juga tidak dilaksanakan. Bu Bupatinya menjawab bahwa untuk daerah-daerah desa-desa yang terpencil berjalan seperti biasa karena peluang untuk pergerakan orang masuk ke situ juga sangat kecil sehingga tingkat keamanannya bisa dipastikan sangat tinggi. Dan di situ justru saya kira kalau daerah terpencil yang selama ini tertinggal proses belajar mengajarnya dengan daerah-daerah yang tidak terpencil, ini kesempatan yang bagus untuk dia bisa mengejar dengan menyelenggarakan tatap muka seperti itu. Jadi intinya poin saya, zona kuning pun sebetulnya di situ adalah ada zona-zona hijau secara spasial. Karena itu yang dimaksud zona kuning jangan dianggap bahwa seluruh provinsi atau kabupaten kota itu semuanya kuning, tapi sebetulnya hanya ada kantung-kantung tertentu di mana telah terjadi semi cluster atau paling mungkin
bisa jadi klaster COVID-19. Dan itu kalau pemerintah daerah bisa segera melakukan tracing, penjejakan dan kemudian melakukan testing dan bisa dilokalisir, maka sebetulnya ancaman itu terjadi eskalasi, merebar ke daerah-daerah lain di kabupaten atau di provinsi itu bisa dipastikan bisa diatasi dengan baik. Kalau itu bisa diatasi dengan baik, menurut saya keputusan untuk menyelenggarakan pendidikan tatap muka itu bisa diputuskan atau setidaknya dibikin blended. Artinya sekali-sekali anak-anak didatangkan ke sekolah, sekali-sekali mungkin bergantian, shift-nya diperbanyak sehingga jumlahnya bisa diatasi. Begitu juga guru, sebaiknya guru jangan mengajar dari rumah. Yang belajar dari rumah itu biar murid saja, tapi guru harus tetap berada di sekolah dengan protokol COVID yang protokol kesehatan semaksimal mungkin. Karena kalau bisa mengajarnya dari sekolah, tapi belajarnya dari rumah. Dengan demikian koordinasi guru dengan komite sekolah, dengan kepala sekolah, sebagai manajer sekolah itu tetap berjalan dengan baik. Dengan demikian maka kreativitas masyarakat tadi yang saya singgung tadi itu juga bisa dioptimalkan. Sekali lagi yang saya tekankan menurut saya peranan komite sekolah. Komite sekolah harus ambil peran terutama untuk mengatasi hal-hal yang sifatnya non proses belajar mengajar di sekolah. Begitu. Terima kasih. Pak Menko, kita akan sambung ini di segmen berikut. Pak Doni, kita jeda sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana. Landstalk masih akan kembali.